Mbak Alea belum pulang, Pak, ucap Sanem pada bosnya yang menanyakan keberadaan wanita itu yang tidak nampak ketika dia pulang kerja. Zain Airlangga kembali melihat arlojinya. Sudah jam 9 malam dan tak biasanya Alea belum pulang jam segini. Ia jarang bepergian semenjak kejadian Burhaan ingin melecehkannya. Belum pulang. Kemana? Saya tidak tahu, Pak. Zain kecewa mendengar Alea belum pulang dan tidak pernah memberikan kabar apapun kemana dia dan di mana dia. Saya telepon dulu, Big. Iya, Pak. Saya pamit ke dapur lagi ya, Pak. Iya, Big. Selepas Sanem pergi, Zain mengambil ponsel di sakunya. Lalu mendial nomor Alea. Tak aktif. Sudah beberapa kali dia coba, namun hasilnya nihil, nomornya tidak aktif. Dia kemana? Monolog Zain pada dirinya sendiri. Masa cewek yang hobi keluar malam, asal-usulnya gak jelas, mau papa jadiin dia mamaku. Gak adil buat aku dong, Pa. Zain seketika terkesiap mendengar ucapan putrinya yang tiba-tiba saja datang dari arah dapur sambil membawa satu buah botol minuman vitamin C. Agaknya Greya baru dari dapur untuk mengambil minum dan kebetulan melihat ayahnya gelisah karena Alea belum juga pulang ke rumah ini. Zain tersenyum pada putrinya. Selagi Greya berjalan menuju ke arahnya, lalu kini duduk bersama di sofa. Wai, kok gak suka banget sama Kak Alea? Kenapa Papa kok suka banget sama Alea? Sayang, Papa, ucap Greya pada ayahnya. Aku gak keberatan Papa nikah lagi. Aku sering bilang kayak gitu dari semenjak aku kecil sampai hari ini bahwa silakan Papa nikah lagi, tapi dengan perempuan baik-baik. Kak Alea baik, sayang. Ucap Zain merapikan rambut putrinya yang keluar dari ikatan cepolnya. Setiap seorang putri akan selalu menjadi gadis kecil sang ayah walau dia telah dewasa sekalipun, dan itulah yang dirasakan oleh Zain dan Greya sekarang. Bukan wanita baik-baik, Pa. Greya, Pa. Zain melihat wajah putri satu-satunya itu. Percayalah. Alea bukan wanita yang pantas buat Papa. Aku sayang Papa. Wanita kayak Alea mengingatkan aku pada Mama Fabiola. Zain sedikit terperanjat ketika putrinya menyebut nama ibu kandungnya. Kenapa bahas Mama, Greya? Kita sama-sama tahu, Pa, baik Papa ataupun aku, lebih membutuhkan sosok figur mama seperti Mama Viana. Wanita cantik berhati lembut yang membuat siapa saja bisa jatuh cinta di pertemuan pertama. Aku mau, kalaupun Papa bisa jatuh cinta lagi dan mencari sosok istri serta figur mama untuk aku, minimal walau tak secantik Mama Viana, tapi selembut hatinya. Jika Papa memilih wanita seperti Alea untuk menjadi pendamping hidup Papa dan juga ibu sambung buat aku, maka apa bedanya sama Mama Fabiola yang akan ninggalin Papa kalau kita tidak punya apa-apa seperti dulu? Zain tak menyangka jika putrinya itu akan menyamakan Alea dengan Fabiola, ibu kandungnya yang pergi entah kemana saat Greya kecil. Dengan mata berkaca-kaca, gadis cantik itu lalu memeluk ayahnya. Maafin aku, Pa. Bukan maksud aku buat ngatur Papa gini gitu. Tapi aku sayang Papa. Aku nggak mau Papa terpuruk di lembah kenistaan yang sama. Aku mau Papa bahagia mencari wanita yang selembut Mama Viana. Bukan Alea, ucapnya lagi yang mendapat balasan pelukan dari sang ayah. Zain sendiri merasa sangat dilema sekali sekarang. Dirinya tengah dihadapkan oleh sebuah kenyataan di mana Alea pergi tanpa pesan dan juga keinginannya untuk menikahi wanita itu ditentang habis-habisan oleh sang putri, tanpa sang putri tahu kalau Zain sudah membuang jauh-jauh bayangan Viana Ayu dari kehidupannya sekarang. Pria tampan berkacamata itu tengah menyadari perasaannya bahwa dia mencintai seorang Alea. Harusnya kamu yang di sana kan? Alea mengernyitkan dahi ketika merasa ada orang yang bicara di belakang punggungnya. Ia menoleh ke belakang. Seorang pria tengah menatapnya dengan senyum yang terukir di bibir. Alea tak merasa mengenal pria itu. Ia pikir hanya pria iseng.
Alea seringkali menemui pria-pria iseng macam ini melakukan catcalling padanya. Wanita cantik itu tak mempedulikannya. Ia berbalik lagi minum kembali minuman yang tinggal setengah dicampaknya flute gelasnya. Naren paham, Alea pasti tak mengenalnya. Namun, semua yang berhubungan dengan Atshan dan Seva, dengan mudah bisa ia ingat. Naren pun tak menyerah. Ia kembali bicara pada Alea. Kenapa bukan kamu lagi yang di samping CEO Some itu? Apa yang terjadi? Tanya Narendra tenang. Pertanyaan dari Narendra barusan, membuat Alea mau tak mau menoleh ke arahnya. Apa kita saling kenal? Tanya Alea akhirnya. Narendra tertawa lalu mengulurkan tangannya. Kenalin, saya Narendra. Alea hanya melihat tangan yang terulur padanya. Tak berniat sama sekali untuk menjabat. Narendra terkekeh lagi dan menarik tangannya. Kamu mungkin nggak kenal saya, tapi saya pertama kali melihat kamu waktu itu di Bandung di belakang panggung dangdut ekonomi. Saya lihat kamu lagi pelukan sama CEO Some waktu itu. Kini, Alea cukup tertarik dengan pembicaraan yang dibawa oleh Narendra. Dia memindai pria di sampingnya ini yang dia sangka adalah pria iseng sebagaimana dia sering menjumpai pria-pria seperti ini melakukan catcalling padanya. So, tanya Alea. Saya tertarik kenapa bisa Atshan sekarang kemana-mana sama istrinya. Bukankah kamu pacarnya? Demi kamu yang bahkan istrinya ditinggal-tinggal ketika mereka bulan madu di Bandung sana beberapa bulan yang lalu. Bukan urusan kamu, ungkap Alea. Akan jadi urusan saya kalau sudah menyangkut Atshan dan istrinya. Alea kini memandang tajam pria di depannya. Narendra memajukan wajahnya dan berbisik tepat di depan bibir Alea. Kenapa kita tidak saling berurusan aja kalau gitu? Tanya Narendra lagi. Ia tersenyum lebar melihat wajah Alea yang nampak heran dengan ucapannya. Pernah makan permen Nina Ninu? Ah, anak generasi tahun 90-an pasti hafal. Itu loh, permen berwarna putih bercorak orange yang rasanya campur-campur. Sesuai dengan jargon permen tersebut. Manis asam asin, rame rasanya. Nah, jika pernah mencoba rasa permen itu, maka itulah juga yang kini sedang dirasakan oleh putra mahkota CEO Some dan Kasano Corp, Atshan Atana Lubis. Asinnya rumah tangga, ia rasakan kini. Perkara daster belum selesai, hadirin. Daster buluk yang dirobek di Bintaro, ternyata berbuntut panjang sampai ke negerinya Francesco Totti ini. Asamnya wajah Seva Zehra masih terlihat. Si cantik ini mogok bicara dan tidak mau mengobrol dengan suaminya. Atshan nelangsa. Sampai di Milan, ia masih tak mendapat senyum manis Seva. Bahkan Seva terkesan menjauh darinya. Seva seperti Eve yang tak bisa jauh dari ketiak kedua orang tuanya. Tapi, ya tapi. Sesuai dengan jargonnya lagi, ada manis-manisnya. Atshan yang super duper bad mood, sepanjang jalan tiba-tiba saja bagai mendapat durian runtuh saat Seva menggamit tangannya ketika akan masuk ke dalam mansion. Arik dan Viana juga Eve sudah duluan. Disusul oleh pasangan Wira dan Gazi, sedangkan ketiga pemuda harapan bangsa ada di belakang mereka. Kenapa kita di belakang sih? Tanya Arash. Mana di depan kita pada sok mesra-mesra banget lagi. Sengaja banget pada nyakitin, tambah Arash melihat ketiga pasangan di depannya. Ya, gimana? Gak sopan dong, kalau yang imut di depan, ungkap Gaza. Melasi nemen ya bang, acombro bae ana isin. Lah hati kita kosong. Arash dan Gaza menganggukkan kepala mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh putra dari Kesultanan Brebes barusan. Di saat ketika pemuda harapan bangsa menyimpan dan memupuk rasa iri dengki di hati mereka, lagi-lagi netra indah mereka bertiga, harus ternodai oleh sikap Seva yang melingkarkan tangan di lengan suaminya. Hati Atshan menghangat menggelora. Merasakan tangan Seva melingkar di lengannya. Ia tahu kalau istrinya ini tak akan bisa jauh darinya. Ibarat kata pepatah, bermarah-marah dahulu, bermesra-mesra kemudian. Duh, kasur mana kasur?
Cek, sabar dong Dit. Baru juga sampai. Atshan tak bisa menahan senyum bahagianya ketika sang istri mau terlebih dahulu menggamit tangannya. Seva pasti butuh pegangan karena baru pertama kalinya akan bertemu dengan kakek dan nenek Atshan dari pihak ibunya. Atshan lalu mengelus punggung tangan istrinya dan bicara sambil berjalan, seolah sedang menenangkannya. Kenapa, grogi ya? Mau ketemu Nona sama Nono? Tanya Atshan pada sang istri. Namun, ternyata Seva menggelengkan kepalanya. Dengan wajah yang serius menatap ke arah jalan di depannya, ia tersenyum pada pelayan yang berjejer di depan bangunan mewah bergaya klasik tersebut dan memberi salam padanya. Enggak, jawab Seva pada Atshan. Terus kenapa? Gak bisa jauh-jauh dari abang ya? Bukan, aku cuma gak mau nantinya ditanya-tanya. Lagi berantem atau enggak? Soalnya gak gandengan tangan pas masuk. Kayak papa sama mama juga Teh Gazi sama Udawira. Atshan terkejut mendengar jawaban sang istri yang sama sekali tidak diharapkannya itu. Atshan memang memperhatikan kalau dua pasangan di depannya saling bergandengan tangan. Seva sudah berpikir lebih jauh dari sana dan Atshan semakin terharu. Karena selain cerdas, Seva juga bisa membaca situasi. Ia menutupi keadaan rumah tangganya agar tidak dilihat oleh orang lain kalau mereka sedang tidak baik-baik saja. Ya ampun. Soleha sekali istrinya. Kap. Seva melotot saat Atshan mencium pipinya. Woyeyeyeye. Ingat tempat donolong. Kompak ketiga pemuda harapan bangsa memprotes kelakuan dari Atshan. Namun, Atshan malah senyum-senyum sendiri. Karena walaupun sedang marah, istrinya tak akan menampakkan kemarahannya itu di depan keluarga. Seva malah tersenyum menahan malu karena sang ibu mertua menoleh. Walau Atshan yakin dalam hati, istrinya pasti sangat dongkol sekali dan ingin mengamuk. Atshan tak akan jauh dari keluarganya kalau begitu. Mereka pun sampai di ruang keluarga. Sudah ada Antonio Cassano dan Adriana menunggu mereka di sana. Viana terlebih dahulu berjalan menemui ibundanya tercinta. Mama, Alessia, ujar Adriana sambil memeluk Viana. Peluk haru kedua wanita cantik itu memenuhi seisi mansion. Mama kangen sekali, nak. Viana terkekeh karenanya. Sambil menghapus air mata yang turun dari netra abunya. Walaupun sudah punya cucu, tapi Viana tetap diperlakukan bak putri di mansion ini. Kehangatan keluarga sangat terasa sekali di sini. Untuk pertama kalinya juga Seva Zehra melihat dengan jelas netra abu milik kakek mertuanya, yang diturunkan pada Mama Viana dan juga suaminya. Tiba saat Arik dan Antonio saling berpelukan. Ini kali pertama mereka bertemu lagi setelah beberapa bulan. Apa kabar? Tanya Antonio pada Atalarik. Baik, Pak. Mana yang lain? Tanya Antonio yang tak menemui besannya di sini. Semua datang pakai pesawat berbeda. Karena resepsinya Atshan sekaligus ulang tahunnya mau dirayakan di sini, semuanya datang, Pak. Wah, bagus sekali. Akhirnya rumah ini ramai juga, ungkap Antonio yang memang fasih dalam bicara dengan bahasa Indonesia ini. Bergantian, Gazi dan Gaza serta Wira, Arash dan Lingga bersalaman dengan Antonio. Cicit yang makin lama makin mirip kakekmu, ya. Mulai. Ungkap Arash. Arik tertawa tidak mendengar apa yang dikatakan oleh anak laki-lakinya tersebut, malah dia memeluk bahu sang cucu dan dengan bangga menyebut kalau Lingga memang sangat mirip dirinya. Sedangkan Lingga melirik bangga pada Arash dengan lirikan yang seolah mengejek pada pamannya itu. Arash hanya melengos kesal karenanya. Sedangkan Gaza hanya jadi menir imut pengamat mereka. Mana cucu mantu Mama Alessia? Mama mau lihat istrinya Atshan. Viana tersenyum melihatnya. Adriana ini seusia Atalarik dan akan selalu memanggil Alessia padanya, sesuai dengan nama lahir Viana. Ini. Atau ini. Tunjuk Adriana pada Gazi dan Seva. Maaf ya. Nona memiliki masalah dengan pandangan, apalagi waktu kalian menikah.
Melalui virtual saja tidak begitu jelas melihat wajah cucu Nona, Sheva dan Gazi tersenyum malu karenanya. Arik tertawa mendengar hal demikian. Ini istrinya Atshan, Ma. Kalau yang satunya, masa lupa? Gazi. Anak sahabat masa jahiliyah kalian. Fiana mengerjapkan matanya saat mulut julid suaminya, tak kenal tempat dan waktu. Seketika, ucapan Atalarik pada Adriana menjadi perhatian anggota keluarganya, kecuali para art yang sama sekali tak paham dengan ucapannya. Atalarik tertawa, lalu menoleh pada Gaza dan Gazi. Sebelum kenal sama Uwak, Nono sama Nona ini lebih dulu kenal sama Dedi kalian dan mereka sahabatan. Oh, gitu. Berarti seumuran ya, Wak? Tanya Gazi. Arik menganggukkan kepalanya. Iya, Ji. Gak beda jauh. Iya kan, Papa? Tanya Arik pada Antonio yang dibalas senyum malu dari Antonio. Pria asli Italia itu sudah hampir jantungan saat menantunya tersayang ini mengusik zaman jahiliyah. Zaman kebodohan penuh dengan dendam dan keserakahan. Walau saat itu perkenalan mereka dimulai dengan situasi tak mengenakan, yaitu dari kesalahan Atalarik yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun sikap Antonio dan Adriana yang menginginkan perpisahan keduanya serta ngotot menjodohkan dengan Abraham adalah hal yang paling mereka sesali bahkan sampai saat ini. If yang berdiri tak jauh dari Fiana, lalu digendong Arik agar bisa bersalaman dengan kakeknya. Fiana lalu melihat ke arah menantunya. Sheva, sini sayang. Ajak Fiana pada Sheva untuk mendekat. Sheva pun tersenyum menuju Fiana. Dengan tangan yang masih saling menggenggam dengan tangan suaminya. Sebenarnya bukan saling menggenggam sih, tapi memang Atshan yang tak mau melepaskan. Mau nyebrang apa yak? Pakai gandengan, celetuk Lingga dengan logat ngapaknya yang khas. Namun, Atshan tak peduli. Ia tetap melenggang bersama istrinya. Wajah ketiga pemuda harapan bangsa yang setengah mual setengah muak melihat pasangan baru itu hanya menjadi bahan tertawaan bagi Gazi yang ditegur oleh suaminya. Cantik sekali, puji Adriana melihat wajah Sheva yang berseri. Gazi terima kasih, jawab Sheva. Tak ada yang tak terkejut saat Sheva menjawab dengan bahasa Italia. Namun, mereka tersenyum bangga. Karena Sheva cerdas. Tak sulit baginya, belajar banyak bahasa. Adriana dan Fiana tertawa. Adriana lalu membawa Sheva dalam pelukannya. Terpaksa Atshan melepaskan genggaman tangan mereka. Terdengar kekahan dari belakangnya. Atshan sudah bisa menebak. Pasti di antara ketiga saudaranya. Adriana melepaskan pelan pelukannya. Memandang wajah Sheva. Ciao bellissima, come ti chiami. Halo cantik. Siapa namamu? Ciao Nona. Mi chiamo, Sheva Zehra. Atshan menoleh pada Arash. Bini gue. Bangganya. Bodoh. Sirik. Ucap Atshan lagi yang kali ini diabaikan Arash. Fiana memicing pada putra pertamanya tersebut. Menegur karena selalu menggoda adiknya. Atshan pun tersenyum pada ibunya. Coba kalian mau tinggal di sini. Nona pasti sangat senang sekali, ucap Adriana dengan netra yang berkaca. Apalagi Nona mau punya cicit. Tak terasa air mata Adriana mengalir. Namun ia tertawa karena tak ingin terlihat menyedihkan. Atshan melangkah mendekat lalu memeluk neneknya itu. Kami akan sering kemari, Nona. Janji ya? Iya, Nona. Ucap Atshan merengkuh Sheva juga dalam pelukannya. Arik dan Fiana merasa sangat bahagia melihat putra mereka telah menemukan cinta sejatinya dan kini telah diperkenalkan pada sang nenek. Adriana berbalas pelukan dengan Antonio lalu mengajak mengobrol Sheva. Untuk kemudian beranjak ke sebuah sofa besar di ruang keluarga. Berada dalam situasi hangat keluarga uwaknya, Gazi Yasmin Lubis menemukan kesamaan antara Atalarik dengan mertuanya. Dia lalu bertanya pada Fiana yang duduk di sofa dekat dengannya, sambil berbisik selagi Sheva sedang bicara dengan Adriana. Wak, Wak, Arik sama Nono seumuran ya. Sama Nona juga.
Wanita cantik bernetra abu itu tersenyum lalu mengangguk. Iya, sayang. Sama Nona tepatnya. Kalau sama Nono, tua Nono dikit. Gazi membulatkan bibirnya tanda mengerti. Oh, berarti sama kayak udah ya, dah. Beda setahun doang ya, sama Momi. Wira terkejut saat langsung ditembak istrinya. Iya, Neng. Percakapan Wira dan Gazi itu juga didengar oleh Adriana. Beda usia jauh juga. Beda berapa? Nona gak hadir waktu pernikahan kalian. Gazi tersenyum pada Adriana. Gak apa-apa, Nona. Beda 16 tahun kita ya, dah. Iya. Sepertinya, kamu menuruni kisah Alessia dan Atalarik yang terkait usia jauh, nak. Ucap Antonio. Momi sama Dedi juga sama jauh, Nono. Iya. Kami ingat itu. Memang istri Abram juga masih muda saat itu, jawab Antonio. Gazi tertawa karenanya. Lalu menoleh pada Arash, Lingga, dan Gaza. Sang saudara kembar, Gaza, sudah curiga akan ada kata-kata absurd dari mulut kembarannya jika sedang senyum-senyum begitu. Nah, Bang, Lingga. Kata Pak Ustadz, setiap peristiwa itu ambil hikmahnya. Contoh pernikahan yang barusan kita ini simak. Percayalah, jika hari ini kalian masih jomblo, itu bukan karena gak laku atau gak dapat jodoh. Tapi karena jodoh kalian belum lahir. Gazi dan Arik kompak tertawa. Ditambah Atshan yang ikut-ikutan, membuat ketiga pemuda harapan bangsa itu manyun seketika. Yah, Tante. Jawab Lingga, yang membuat si netra biru melotot. Sedangkan Arash dan Gaza tertawa tertahan karenanya. Apa? Tante Kajen? Iya. Muhun. Ungkap Lingga bergaya bak pangeran Jawa yang sopan dan berbudi. Gazi yang geram karena ledekan Lingga, akan balas ucapan keponakannya tersebut, namun dicegah oleh suaminya agar menjaga adabnya ketika bertamu di rumah orang dan tidak berapi-api seperti di rumah sendiri. Lingga hanya memeletkan lidahnya meledek Gazi yang ditahan suaminya. Ayo makanlah dulu, ajak Viana yang tak ragu mengajak anggota keluarganya untuk makan di sini. Ayo, jawab Adriana. Keluarga yang lain akan segera datangkan, Aulesia. Iya, Ma. Yang lain termasuk Pak De sama budenya Seva juga akan datang di penerbangan berikutnya. Mungkin, sebentar lagi sampai. Adriana pun mengangguk. Sesuai dengan ajakan Viana, mereka lalu makan malam bersama. Georgina, Caterina, Dominika. Terdengar suara Adriana pelan meminta Artnya menyiapkan makanan yang spesial untuk seluruh anggota keluarganya. Signora. Berasa di rumah, gue. Dengar nama-nama Art di sini, ujar Arash. Lupita, Carlota sama Estefania diimpor dari sini kali, Bang. Jawab Gaza, yang dibalas kekehan Arash. Nama Art di rumah juga keren, ucap Lingga. Jangan ikutan lo Lo gak diajak. Lo kan dari Kesultanan Brebes. Kita dari Eropa, ujar Arash. Nona. Aduh Lingga. Raash. Kompak Arik dan Viana yang dijawab tawa Arash dan Gaza. Gaza lalu melirik pada kembarannya dan langsung menegur dengan apa yang dilakukan Gazi. Hei, kernaon eta Ji? Lagi ngapain itu, Ji? Tanya Gaza. Gak ngapa-ngapain. Itu barusan tadi ngusap-ngusap perut. Gak ku gera. Pasti bilang amit-amit jabang bayi kan. Ngeliat kita-kita. Wah, parah lo, Ji. Masa ganteng-ganteng begini lo sempet-sempetnya megang perut sambil bilang amit-amit? Jawab Arash. Lo takut anak lo mirip kita-kita? Udah. Mau makan pizza gak? Mau. Pakai nasi. Gak ada atuh, dah. Masa makan pizza makek nasi? Ayah wae, udah mah, ucap Gazi pada suaminya tak mengindahkan protes dari pemuda-pemuda harapan bangsa padanya. Sumpahin anaknya banyak lo, Ji. Kembar 3 kayak kita kalau bisa. Amin.
Kompak para anak cucu Lubis itu pada Gazi membuat Gazi melotot horor. Termasuk Atshan yang mengaminkan ucapan Gaza barusan. "Abang, main amin-amin aja. Istrinya lagi hamil juga," protes Gazi. "Semoga abang juga anaknya banyak. Lebih banyak dari aku, tambah si cantik itu lagi." Atshan tertawa karenanya. "Kalau soal urusan anak, gue serahin sama Seva, Jih. Mau berapa, terserah Seva," ucap Atshan melihat ke arah istrinya. "Iya kan, Ma? Papa ikut kata mama aja." Seva hanya bisa merona dengan pertanyaan Atshan itu. Sedangkan ekspresi yang lain, bisa ditebaklah, hadirin. Atshan mengambil punggung tangan istrinya lalu menciumnya lembut. "Mumpung di depan keluarga kan. Seva tak akan marah, dijamin." Atshan memang pandai menguasai keadaan. Gerutuan dan umpatan samar pun mewarnai meja makan ini karena ulah Gazi dan Atshan. Di saat Arik dan Viana merasa tak enak karena rombongan anak-anak yang mereka bawa membuat kegaduhan di mansion, Antonio dan Adriana malah tertawa senang karena mereka merindukan sekali suasana kekeluargaan yang seperti ini. Seva akan keluar dari kamarnya setelah berganti pakaian, namun tiba-tiba saja suaminya masuk dan langsung mengunci pintu. Seva akan membuka kunci, namun Atshan menghalangi dengan tubuhnya. "Awas." Atshan menggelengkan kepalanya. "Aku mau ketemu Bude. Kan tadi udah," ucap Atshan lagi. Tak berapa lama setelah mereka makan, keluarga yang lain datang juga ke mansion ini. Arman, Widya, Abram, Wulan, Visal, Yana serta Pade dan budenya Seva. Tak ketinggalan juga, Gaswan dan Gavi, serta pasangan Pangeran Brebes dan Princess Ophelia bersama Betari Agni. Baru bertemu sebentar dan mengobrol, Seva izin pamit ke kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian, namun begitu akan keluar, Raja Jalal sudah berada di ambang pintu menjerat sang ratu. "Bude sama Pade pasti bingung kalau gak ada aku di rumah segede ini. Aku mau nemuin." Seva ke kanan, Atshan halangi dengan tubuhnya. Seva ke kiri, Atshan menghalangi lagi. Begitu terus sampai Upin-Upin lulus tadika mesra. Seva berdecak kesal pada suaminya. "Awas, Bang." Atshan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Seva menghela nafasnya kasar. "Gak enak, orang tua di bawah lagi pada ngobrolin resepsi pernikahan kita yang mau digelar di sini. Sekaligus ulang tahun abang. Masa kita di sini? Biarin aja. Hitung-hitung istirahat. Besok, abang bawa kamu lihat-lihat mahar yang abang kasih. Kita di sini aja dulu," ucap Atshan menegaskan agenda mereka besok yang akan melihat mansion miliknya yang menjadi mahar pernikahan mereka. Tapi Seva jelas bukan orang yang berdiam diri ketika ada perkumpulan atau pesta di rumah. Dia harus ikut serta. Karena tak sopan. "Biarin, aku belum mau istirahat kok. Bude takut kesasar juga." "Kasian," pinta Seva lagi. Karena jujur saja, Seva juga takut sekali tersesat ketika menginjakan kaki di sini. Luas mansion ini 2 kali lebih besar dari rumah mertuanya. Karena dia mendengar kalau rumah ini adalah turun-temurun kepemilikan keluarga bangsawan Kasano. Nilai historisnya tak diragukan lagi. Sayang, ada banyak orang di bawah. Mama papa juga ada. Gak bakal kesasar. Akan ada yang nemenin Pade sama Bude. Tapi, kalau abang, tanyanya pada sang istri sambil melangkah mendekat dan dengan satu tarikan mudah, membawa Seva dalam pelukannya. "Abang cuma mau kamu, Fa. Seila mia vita. Stami più vicino, kau adalah hidupku. Jangan pergi, tetap di sini, dekat aku." Seva lagi-lagi merona jika Atshan sudah bersikap manis berbumbu gombalan seperti itu. Padahal dia sedang dalam mode marah karena daster kemarin saja belum selesai dibahas. Tapi mau bagaimana? Anak Bang Bandit, anak Bang Atshan dalam perutnya ini seperti ingin dekat-dekat selalu dengan ayahnya. Seva kan jadi tak bisa menolak.
Apalagi aroma parfum mahal yang dipakai suaminya di leher. Duh, Sheva tidak kuat hadirin. Pesona apa yang dipakai suaminya. Baru berdekatan begini saja, Sheva bisa lupa dengan marahnya. Semakin dekat, Sheva merasa semakin tak sadarkan diri. Bagaikan Nahagin yang menari-nari saat mendengar seruling sakti, begitulah Sheva ketika mendengar gombalan dari suaminya. Foglio Baciarti, aku ingin sekali menciummu. Wanita yang sedang marah kan seharusnya menghindar saat coba dicium bibirnya seperti ini. Tapi Sheva. Akshan tersenyum lebar dalam pagutuan mereka kala istrinya membuka mulut dan membiarkannya masuk, mengajak Litwa Sheva menwari bersama.